Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam agenda IPMI Weekly Market Review. Hari ini tanggal 11 Juli tahun 2025 ya. Kita harapkan acara ini akan berlangsung sampai jam 21 nanti. Nah, ini kita sampaikan bahwa tadi saya di eh, WhatsApp lihat ada laporan Pak Kiswoyo bahwa Pak Kiswoyo masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung ya memakai Wush. Jadi saya kira mungkin beliau tidak akan hadir di sini. Nah, dari saya sendiri karena tidak ada maaf, tidak ada pertanyaan dari Anda-Anda sekalian, ya, maka tidak ada sesuatu yang eh, akan dibahas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dicantumkan di dalam eh, WhatsApp group ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari 16 peserta pada malam ini, silakan langsung ditanyakan, diajukan di kolom chat untuk kita bahas bersama. Walaupun demikian, mari kita eh, bahas sedikit mengenai keadaan IHSG pada berdasarkan penutupan pasar tanggal 11 Juli tahun 2025 Jumat hari ini. Nah, perlu saya sampaikan juga, saya tidak akan menyampaikan AMTA review ya, karena untuk diketahui nampaknya AMTA sekarang tidak ada yang mengelola ya, dengan setelah ditinggalkan oleh almarhum. Eh, jadi kita lihat juga data-datanya tidak teratur gitu, banyak yang bolong. Jadi tidak bisa dipakai untuk alat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan tentang APTA saya kira mungkin tidak akan ada lagi karena saya tanyakan kepada tim AMTA yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya kira timnya sudah pada bubar, eh, tidak akan ada lagi AMTA yang dibahas pada acara-acara PIPMI yang akan datang. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut, tetapi saya agak pesimis ya, karena nampaknya eh, tokoh-tokoh AMTA sendiri sudah meninggalkan AMTA. Baik, kita mulai sekarang dengan ulasan IHSG. Jadi perkenankan saya share screen ya di sini. Ini IHSG hari ini berdasarkan GCLUB eh, application yang terdiri dari candlestick, Bollinger Band ya. Dan yang pasti kita tambahkan saya di sini nanti MACD-nya ya. Di sini belum ada MACD seperti dikatakan oleh Pak eh, Marzuki tadi. Saya tambahkan MACD dulu. Oke ya. Ini adalah daily charts dari IHSG berdasarkan penutupan pada hari ini Jumat 11 Juli tahun 2025. Kita lihat di sini adalah tanda-tanda rebound yang positif ya. Dapat kita lihat dari mana? Dari Bollinger Band, dia telah menembus middle band. Ini adalah middle band ya. Dia telah menembus middle band ya ke atas ya. Dan seluruh candlenya berwarna hijau. Stokastiknya sendiri sudah mengarah ke area overbought. Akan tetapi bukan artinya akan timbul eh, tanda pembalikan meskipun overbought. Tanda pembalikan akan timbul ketika garis biru ini menembus ke bawah garis merah dan pembalikan akan lebih kuat lagi jika garis biru ini menembus garis horizontal yang angka 80 ini. Lalu
Menguatnya IHSG, kita lihat dari mana lagi? Kita lihat dari MACD misalnya. MACD histogramnya sudah berubah jadi dari merah ke merah muda dan sekarang sudah menjadi hijau. Secara teknikal dapat kita ambil kesimpulan bahwa IHSG sekarang ini sedang dalam keadaan menguat. Ya. Saya belum bisa memberikan pembahasan berdasarkan eh, isu-isu yang ada di sekitar IHSG, baik isu-isu global maupun isu-isu eh, regional ya, Asia. Walaupun demikian, saya kira isu yang sedikit eh, memberikan istilahnya kondusif adalah adanya gencatan senjata antara Hamas dan Israel dan antara Iran dan Israel. Ya, dengan ini eh, istilahnya mengecilkan ketegangan yang ada di dunia. Ya. Dan ini terlihat pada saham-saham lain, pada bursa-bursa lain yang semuanya hampir dikatakan mengarah kepada uptrend. Kita lihat Wall Street ya Dow Jones sendiri dia sudah hit all time high ya, yang menandakannya adanya optimisme. Apakah ada tambahan-tambahan lain dari Anda sekalian mengenai ulasan IHSG dari saya? Oke ya, sekarang ini kan daily charts ya. Jadi kalau sekarang kita lihat ke weekly charts. Nah, weekly chartsnya juga kita melihat ini daerah support. MA20 weekly chart daerah support. Dia mengadakan pembalikan yang cukup kuat ya dengan candle hijau ini di daerah area support. Area nyaman untuk membeli, untuk berbalik, untuk menandakan bahwa dia berbalik. Ini weekly chart-nya. Dan kita lihat juga MACD-nya hijau. Hijaunya dari hijau muda sudah beralih kembali ke hijau tua. Tandanya apa? Menguat. Lalu kita lihat lagi stokastiknya. Stokastiknya garis biru ini menembus garis merah ke atas. Artinya sinyal beli. Nah, di sini kita lihat misalnya dikaitkan let's say dengan BBRI, BBRI ada tanda-tanda untuk menguat. Big pictures-nya adalah ya IHSG. IHSG-nya naik ya. BBRI naik hari ini. Jadi ada dua isu yang kondusif melihat technical chart BBRI dan technical chart dari IHSG bahwa mungkin saya katakan selalu mungkin karena selalu tidak ada kepastian di dalam pasar modal. Yang ada adalah hanya ketidakpastian. Ya. Jadi contohnya bisa saja kita mulai memikirkan mengenai IHSG ya. Maaf, BBRI apakah eh, pantas eh, para investor mulai mengumpulkan saham-saham BBRI mumpung harganya masih rendah. Ya. Nah, Anda lihat dengan pakai G-Club Applications ini, saya tidak usah istilahnya cari berita-berita lain. Dengan melihat chart ini semua, saya sudah langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa IHSG di dalam daily charts maupun weekly charts dia menguat. Ini mengenai IHSG. Demikian saya kira ulasan saya mengenai IHSG ya. Selanjutnya silahkan mulai untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat ya. Karena masih ada satu pertanyaan yaitu dari Pak Indra.
mengenai bagaimana kita eh, melihat saham AMMN ya. Ini saham emas kalau nggak salah ya. Ya. Apakah turunnya hanya koreksi? Suaranya mute ya. Ah, oh ya, dari tadi kita mute ya. Sudah lama Iya, mute. lumayan. Eh, tadi IASG sudah terapa? Sudah terpresentasikan semua sampai AMMN. Baru memulai AMMN tadi. Oh, baru mulai AMMN. IASG sudah selesai ya? Ya. Oke, jadi saya review lagi ke IHSG dulu ya. Ngambil kesimpulan ya, sebelum kembali ke aman. Jadi kesimpulannya adalah baik daily charts maupun weekly charts, IHSG menyatakan bahwa dalam keadaan rebound dari downtrendnya. Bagi mereka-mereka yang investor, ya, weekly charts-nya ini cukup untuk harus diperhatikan karena candlenya Maribosu yang tebal sekali dan tinggi dan ada stochastic buy signal. Stochastic buy signal. Lalu kita lihat MACD-nya ya. Kita lihat MACD-nya ya. Di sini dari hijau muda berubah kembali menjadi hijau tua. Akhirnya artinya apa? Weekly charts dia menguat. Daily charts dia menguat. Ya, overbought. Tetapi tidak ada masalah overbought. Karena apa? Ini belum mencapai upper band. Ini belum menandakan ada dead cross dari stochastic.
weekly daily charge dari IHSG kita melihat MACD-nya dari merah muda ke hijau. Jadi either daily charge maupun weekly charge menandakan bahwa IHSG menunjukkan tanda-tanda rebound yang kuat. Tetapi dengan sendirinya saya selalu pakai disclaimer ya, karena yang benar adalah selalu pasar. Market is always right, ya. Nah, sekarang kita lihat ke AMMN. Pertanyaan dari Pak Indra. Oke, AMN dia downtrend, akan tetapi nampaknya tertahan oleh Bollinger Band middle, ya. Tertahan oleh Bollinger Band middle sini. Nah, yang sebagai support dari daerah nyaman untuk beli. Walaupun demikian, alangkah baiknya kita menunggu konfirmasi. Konfirmasinya adalah tunggu hari Senin dia naik atau tidak. Ya. Kalau hari Senin dia naik, ya, dengan sendirinya dia betul-betul tertahan oleh middle band. Lalu penurunan ini juga tidak disertai volume yang tinggi. Jadi nampaknya orang apa istilahnya eh, AMMN ini tidak ada minat orang untuk menjual lebih banyak lagi karena meskipun turun volumenya juga rendah ya. Akan tapi kita lihat weekly chart-nya sekarang. Nah, weekly chart-nya konsolidasi. Jadi alangkah lebih baik kita tunggu sampai terjadi ada tanda pembalikan pada hari Senin nanti. Angka pembalikannya kita lihat bisa di sini. Kalau ada candle naik ya. Nah, ada candle hijau sini. Jadi jika ada candle hijau, ini akan menunjukkan bahwa konfirmasi. Jadi ya kalau menurut saya bagi Pak Indra kita bersabar ya. Oke, itu jawaban dengan Pak Indra. Kita lihat sekarang pertanyaan di ini. AMNN sudah terjawab. Selanjutnya BRPT dan WiFi. BRPT ini daily, dia betul-betul menguat ya karena menembus upper band. Dia tidak stokastik tidak jadi berbalik ya, tidak jadi berbalik. Jadi ini eh, dia dalam keadaan menguat ya. Kita lihat weekly charts-nya, weekly charts-nya juga cross upper band. Jadi silahkan untuk BRPT untuk bisa langsung dibeli ya. Nah, masalahnya adalah dia di daerah overbought ya. Dia berada di daerah overbought. Jadi hati-hati kemungkinan adanya profit taking karena mereka-mereka yang beli di daerah sini dan sekarang beli di 750, sekarang sudah 1.500, kan sudah naik 100% dalam satu satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu. Belum 2 bulan dia naik 100%, ya. Mungkin dia ingin saja melakukan profit profit taking. Jadi profit takingnya adalah eh, dilakukan oleh mereka-mereka yang telah membeli di daerah sini. Nah, ada istilah FOMO.
Jangan FOMO, jangan fear of missing out, jangan takut ketinggalan kereta api. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang belum memiliki, sebaiknya menunggu koreksi. Ya, bagi mereka-mereka yang belum memiliki BRPT, ingin membeli, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan kereta api atau fear of missing out. Lebih baik Anda, ya, lebih baik Anda menunggu koreksi untuk BRPT. Setelah BRPT, pertanyaannya adalah mengenai WiFi. WiFi ini adalah saham yang sebelumnya dalam keadaan konsolidasi, ya. WiFi. WiFi adalah hari ini adalah intraday trading yang sangat istilahnya ramai sekali, ya. Hati-hati karena dia sempat naik sampai ke 2120, tapi ditekan kembali, akhirnya kembali ke daerah 2000, sekitar 2040, ya. Nah, ini tanda candlestick yang begini adalah shooting star, ya. Tanda candle bukan shooting star lagi, tapi inverted hammer, yang mengatakan tanda pembalikan yang cukup kuat, ya. Orang eh, istilahnya berusaha untuk menaikkan harga sampai di sini, akan tetapi ditekan kembali turun. Apalagi akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah volumenya di sini tinggi, ya, lalu masih menembus upper band, berarti dia sedang menguat. Ini juga kita lihat MACD-nya juga ke atas. Hanya yang dikhawatirkan adalah stokastiknya. Bagi saya adalah tunggu konfirmasi sampai hari Senin nanti. Ya, kalau dia naik, berarti ini confirm bahwa dia akan menembus upper band. Kita lihat, kalau weekly-nya kemungkinan adalah dia masih konsolidatif. Betul nggak? Saya lihat nanti. Nah, betul. Ini terjadi konstruksi dari Bollinger Band. Menyempit, ya, artinya konstruksi. Akan tetapi, dia setelah keluar dari middle band. Jadi ini tanda baik bahwa dia akan kemungkinan rebound. Nah, biasanya saham-saham konsolidatif yang breakout itu pantas untuk diperhatikan, ya. Tetapi kita harus hati-hati. Di sini ada eh, right issue, ya. Nah, saya tidak terlalu memperhatikan right issue apa. Saya hanya lihatnya adalah teknikalnya saja, ya. Yang jelas dia konsolidatif, ya. Tunggu sampai dia breakout, menunggu dia akan kuat kalau dia sampai menembus upper band ini. Jadi kelihatannya WiFi pantas, WiFi, ya, pantas untuk diperhatikan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah WIRK. WIRK hati-hati, ini candle tanda pembalikan yang kuat, ya. Kalau candlenya merah besar di daerah upper band itu tanda pembalikan yang kuat, ya. Ya, tanda dan stokastiknya juga kita lihat di sini. Jadi hati-hati, ya, untuk WIRK, ya. Jadi saya tidak menyarankan WIRK membeli dulu, ya. Mari kita lihat weekly charts-nya. Nah, weekly charts-nya masih uptrend tapi dia ditahan middle band. Jadi dia kalau nembus middle band ini, kalau menembus
garis merah ini, tadi dia mencoba menembus, tapi ditekan. Mencoba menembus kita lihat tadi ada ekor candle ke atas, ya. Tapi ditekan lagi ke bawah, ya, ada tekanan jual sehingga tetap dia berada di bawah. Jadi hati-hati karena dia masih ditahan oleh middle band untuk weekly charge, ya. Sedangkan untuk daily charge-nya sendiri, kita harus lebih hati-hati lagi. Ini Wirk. Setelah Wirk, Brand dari Ibu Vivi, ya. Ibu Vivi ini saya kira teman saya lama ini. Saat kita lihat Brand, saham PP. Daily-nya kemungkinan ada pembalikan dulu Bu Vivi, ya. Jadi bersabar sampai kita lihat apakah hari Senin dia turun atau tidak akan. Tetapi eh, tanda candle ini mengatakan dia akan ada pembalikan. Demikian juga kita lihat di stokastiknya eh, mulai menuju ke bawah. Tapi lihat weekly chartnya. Nah, weekly chartnya jadi tidak tertahan oleh middle band. Ya, kita lihat dia tertahan oleh middle band. Jadi ada resisten di daerah garis merah ini yaitu middle band. Jadi kita lihat, ya, kita pakai charts, garis demi garis, candle demi candle, atau indikator demi indikator, itu ada artinya. Lalu weekly chartnya, ini kita melihat kemungkinan dia uptrend, ya, stokastiknya. Tapi ditahan oleh Bollinger Band, middle band. Jadi tunggu, sabar sampai menembus middle band ini. Sedangkan daily chartnya sendiri jelas-jelas bahwa setelah hijau ditambah merah bahwa kemungkinan dia akan berbalik. Ya. Jadi sabar. Nah, kita lihat ini adalah garis support, ya. MACD-nya dia sedang mengarah ke bullish. Jadi diperhatikan saja brand, ya. Dan ini saham-saham PP itu saham yang harus diperhatikan, ya. Karena diingat enak, bagusnya dia mereka itu cuan brand PP Petro, ya, PTRO itu volatile dan technical sangat menentukan. Technical sangat menentukan. Kalau mau fundamentalnya, ya kita lihat aja nanti di Investing.com bagaimana fundamentalnya, ya. Sekarang saya jawab dulu semuanya pakai G-Club application, ya. Karena saya tidak punya AMTA, tidak punya apa-apa lagi, hanya punya tool saya yang saya namakan dengan G-Club application. Nanti lagi ada yang namakan, nanti saya bikin tools baru, yaitu uh, volume weighted moving average. Moving average yang bukan menjandarkan diri pada averages dari harga saja, akan tetapi juga termasuk memperhitungkan volumenya. Jadi saya telah membuat moving average FPMA. Sebentar ya saya share dulu, ya. Oh, ini session saya terminated. Ini udah kelihatan, ya. Ganti halaman. Mohon jawaban.
Sudah. Sudah ya, jadi poems ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini IHSG. Kita cari template-nya. Ah, ini FWMA 20. Dia sudah menembus. Ini seperti MA, akan tapi kalau MA itu hanya memperhitungkan harga. Tapi volume weighted moving average, dia memperhitungkan juga volume. Ya, bukan hanya harga. Kalau moving average MA, dia hanya memperhitungkan harga rata-rata. Tetapi maaf, VWMA memperhitungkan juga volume. Di sini kelihatan bahwa dia menguat karena sudah menembus area eh, sudah menembus garis yang putih ini. Coba sekarang kita ganti ini untuk swing trader ya. Andaikan kita anggap IHSG ini adalah eh, saham. Jadi sebagai seorang swing trader, kalau kita melihat MA-nya menembus harganya menembus VWMA, volume weight moving average, volume weighted moving average seperti di sini. Buy. Jangan dijual selama dia berada di atas terus. Look, jangan dijual selama dia berada di atas garis putih terus. Jual kalau dia menembus garis putih. Beli lagi kalau dia menembus ke atas garis putih lagi. Ini untuk swing trading. Bayangkan dia beli di sini, keuntungannya sampai di sini. Dia beli di sekitar 6.300 sampai 7.000. Naik kira-kira 11%. Nah, ini mari kita ganti sekarang untuk trader. Kita ganti angkanya ini, kelihatan ya? Jadi 5. Ah, ini jadi 5. Dia baru menembus. Ini juga mengatakan bahwa beli. Kalau sudah beli di daerah sini, jangan jual dulu selama dia belum menembus garis putih lagi. Ini yang kita pakai untuk volume weighted moving average indicator. Sekarang tadi coba kita lihat brand ya. Ada pertanyaan tuh mengenai brand. Brand karena yang ditanyakan oleh trader. Nah, brand intraday tradingnya, lihat. Sebelumnya, kalau sudah beli di daerah sini nih, ya, nggak usah dijual dulu. Jual kalau harganya menembus garis putih ini. Tapi kalau belinya di sini. Tapi kalau mau belinya di sini, ya Anda FOMO, fear of missing out. Artinya Anda takut ketinggalan kereta api. Kalau Anda beli di sini. Kalau baru mau beli. Tetapi bagi mereka-mereka trader yang beli di sini, jangan keluar dulu selama harganya belum menembus garis putih. Ini untuk intraday trader. Ya, makanya FMA-nya, VWMA-nya saya rubah
Di sini dari 20 menjadi 5 ya. Kita kembalikan untuk swing trader. Kita kembalikan ke 20. Dia berubah. Nah, 20 juga ya swing trader juga kalau sudah beli di daerah sini ya karena dia meskipun belum menembus tapi melihat ya indikator lain ya stokastik sudah buy signal di sini. Ah, kenapa harus saya nunggu menembus garis putih? Ya, ada tanda lain yaitu stokastik buy signal di sini. Beli ya sampai dia menguat menembus garis putih. Jangan keluar dulu sebelum menembus ke bawah garis putih. Jadi garis putih ini pakailah sebagai trailing stop ya. Nah, di sini beli. Nah, kelihatan di sini juga sudah mulai agak akan berbalik ya. Nah, sekarang BMRI. Sekarang saya tidak pakai G-Club template, akan nanti volume weighted moving average template. Oke, kita pakai seakan-akan PIPMI template lah ya, Bank Mandiri. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, ini Bank Mandiri ya. Bank Mandiri untuk para swing trader, dia menembus garis putih, silahkan beli. Belum ada tanda-tanda pembalikan di sini juga. Mereka yang spekulatif beri di sini, dia sudah mendapat untung. Akan tapi dia menguat untuk Bank Mandiri ya. Ini dan volumenya naik ya. Volumenya naik. Itu Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri sudah terjawab. Nah, Mbak Bu Vivi udah kenal lama sekali saya. Nah, PTRO saya terus terang aja karena rasanya sudah untung belasan persen 2 hari ini saya take profit terus ya PTRO. Karena saya melihat saham itu menguat berdasarkan eh, pertemuan kita minggu lalu. Saya mengatakan bahwa PTRO mungkin menguat dan minggu ini dan memang dia sangat menguat ya. Nah, Nggak jadi dapat. Oh, pesan itu nggak dapat. VTRO ya. Ah, saya istilahnya edukasi dini. Karena apa? Saya sudah take profit, ya. Tetapi bagi saya, target profit saya sudah tercapai di atas 10%. Tapi sebetulnya bagi trader yang sabar, ya, bagi trader yang sabar, alangkah baiknya dia menunggu pembalikan dari stokastik ini dulu. Ya, dia sedang menguat sekali PTRO. Bagi yang bagi yang bertanya mengenai PTRO, Mbak Evi ya, Dokter Evi ya, sudah punya belum Dokter Evi? Dok, PTRO sudah punya belum? Oh, Dokter Evi hanya apa pasang pasang HP-nya aja nih, dia sendiri nggak ada. Tapi hati-hati jaga PTRO juga karena skandalnya mengecil. Skandalnya mengecil ini artinya apa? Minat mengecil. Walaupun demikian, let profit run bisa dilaksanakan karena belum ada tanda pembalikan dari stokastik. Ini untuk PTRO. Bisa dilanjut tuh. Raja, CBDK, MBMA,
PSAB, ya, Pak Johan. Hmm. Raja. Raja tertahan, Pak Johan. Jadi hati-hati, meskipun ini naik, dia tertahan. Tunggu sampai dia tembus untuk konfirmasi. PIPMI template-nya lah. Sekarang volume weighted moving average saya jadikan namanya sebagai PIPMI template. Yang untuk Bollinger Band saya namakan G-Club template. Nah, PIPMI template mengatakan bahwa dia masih tertahan. Nah, kalau mau beli, alangkah baiknya tunggu penembusan ke eh, garis putih ini dulu. Garis VWMA, volume weighted moving average. Tunggu garis PIPMI template ini ditembus ini, oleh harga di sini ya. Ini memudahkan pengambilan keputusan. Ya. Dengan hanya melihat chart, saya sudah bisa mengambil keputusan. Trade what you see. Bertransaksilah atau tradinglah berdasarkan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat yaitu chart. Ya. Yang Anda lihat adalah chart. Lalu setelah itu CBDK. Yang Yep, kalau lihat dari volume Raja ini kayaknya meningkat tajam ya 3 kalinya ya dari ya, sebelumnya. Jadi ya, kelihatannya apa ada potensi untuk menembus garis putih ke atas ya? ada potensi. Tapi alangkah baiknya ditunggu, Pak. Karena apa yang saya lihat ekor candlenya nggak? Ya, ya. Ada tekanan jual nggak? Ekor candle lihat. Ya, ada ekornya. Ya, dia ditekan, didorong ke atas kan ya, berarti ya. Hmm. Tapi dia jadi ekor karena ditekan lagi ke bawah. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya tunggu sampai dia betul-betul menembus Hmm. garis putih ini, baru beli. Ya. Tapi keputusan adalah di tangan Pak Yohan. Ya. Uang Anda, ya, keputusan Anda, ilmu Anda. Kalau mau beli, silakan saja. Oh, Tetapi, enggak. Saya ada di bawah yang jadi ya, oh, beli dari posisi bawah. Sudah ada yang di bawah. ya, Oh, sudah ada di bawah. Ya, kalau menurut saya, let profit run dulu. ya betul. Ya, let profit run kalau sudah dari bawah. Tapi Ya. kalau sudah belum beli, jangan FOMO, jangan fear of missing out. Ya, ini adalah rukun rahaja. Rukun rahaja dan ratu adalah watchlist saya beberapa hari yang lalu. Ya, Oke, sip. Thank you ya. selanjutnya, jadi eh, CBDK ya. Ini saham 9 naga semua ya. Anaknya Pani. Nah, saya tanya lagi, udah beli di bawah belum? Pak Yohan, Ya, gimana ya? sudah beli di bawah CBDK? Belum, saya pas belinya di garis putih itu. Di garis putih. Ya, Nah, pakai garis putih ini sebagai apa? Sebagai stop loss, betul nggak? 14. Iya, Ya, ya itu aja. Kalau tembus ke bawah ya hati-hati, ya lah itu. Dan kelihatan di stokastiknya juga kan agak begini loh. ya betul. Ya. Jadi lihat, bagi saya adalah hanya melihat gambar aja. Tapi saya tanya dulu, beda antara mereka keputusannya yang sudah beli di daerah sini, betul nggak? Hmm. Dan baru ingin beli, ya nggak? Ya,
Coba time frame-nya ganti 5 yang hasil. Ganti 5, oke. Ya, Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Karena kan beda keputusan seorang trader dan seorang swing trader, ya nggak? ya betul. Intraday. Nah ini lain. Beda lagi. Nah, itu harus untuk intraday, yang Ya, mesti disebutkan. Nah, intraday juga sama. ya kita lihat di volume 3 hari yang lalu spike banget ya. Nah, katakan kan kelihatan itu naik ya. Ya, Akan tetapi ada yang namanya dark cloud dari candlestick yang merah ini dark cloud. Kemungkinan akan turun dia kebetulan kita lihat volumenya stokastiknya kecil. juga. Ya, jadi eh, tunggulah. Tapi kalau intraday trader mah keputusannya harian, oh. Jangan dilihat sekarang, nanti Iya, setiap setiap hari dilihatnya, Pak. iya Bapak harus betul. duduk di depan monitor. Kecuali kalau ini kita ganti 20, Bapak Ya, tidak usah duduk di depan monitor. betul. Ingat, kalau 5, Bapak Nah, harus duduk selalu di depan monitor. Iya nggak? dipantengin terus ya. Ya, seorang intraday trader tidak boleh meninggalkan kursinya. Apalagi scalper. Ya, Tidak boleh meninggalkan kursinya. paham. Jangan mengharap jadi scalper kalau Anda tidak punya waktu mantengin monitor Nah, dari menit ke menit. Oke, iya. CBDK selanjutnya adalah MBMA. Nah, MBMA saya tanya, 20 atau 5? Nah, kita coba dua-duanya yang. Dua-duanya MBMA ya. Kita pakai swing swing dulu, MBMA. Nah, Bapak sudah beli atau belum? Sudah yang. Sudah. Nah, Ya, dia ditahan. Dan ini let profit run. ya, Ya, MBA let profit run. Kalau pakai 5, saya kira mungkin sampai. Pakai 5 mah intraday lah. iya. Maaf kalau intraday mungkin tidak ditanyakan di apa di itu mingguan. Intraday itu untuk kita istilahnya, mari kita live trading yuk. Iya, Nah, intraday juga beli, tapi keputusannya harus tadi, bukan bukan untuk hari apa Senin. ya. Ya, intraday itu untuk kita itu mengadakan pertemuan live trading, ya, intraday. Selanjutnya kita lanjut ke PSAB, Mas. Ya, Wah, limanya konsolidasi ya. iya. Nah, istilahnya pantengin di depan monitor aja. Kita lihat 20-nya Oh, di bawah ya. di bawah. Nah, hati-hati. Dia dan konsolidatif. Bukan berarti tidak boleh beli loh, Pak. Kalau Iya, tiba-tiba ada candle tebal di sini, volume tinggi, boleh beli nggak? Boleh boleh. kan? Dia langsung lompat ke atas ya. Dia langsung lompat ke atas lalu nembus, Iya, ya bisa average up. betul. Ini. Tapi Progresinya juga konsolidatif. mengarah ke atas ya. Iya, tapi sabar, ya. Ya, Ya, sabar. wah, PSAB oke, sudah ya. cakep nih ininya. Toolsnya cakep ini yang. Apanya? Indikatornya bagus nih. Iya, V, V, cukup ini, cukup ini. ya, Ya, saya lihat ini, wah, kelihatannya Arya juga pakai ini nih. Karena waktu dia ini, oh Arya pakai FMEA nih. di Mirai ada apa ada ya? Nggak ada. Di, Mirai nggak ada ya. ya, di Philips, ya,
Oh. Kalau di TradingView yang di Philips ada, Nah, di trading view yang gratis apa ada ya? gratis, hati-hati, gratis itu delay 20 menit. Kalau Nah, 20 menit buat buat trading apa swing trading masih boleh lah ya. ya, tapi kalau untuk intraday janganlah. Ya, ya. Jadi eh, TradingView saya Mhm. pakai ini, pakai Mirai nggak ada, Mhm. tapi di Philips ada. Ini saya pakai Philips. Di MOS Mandiri pun ada. Saya Hmm. ada 4 ya. Hmm. Philips, MOS, Mirai, dan iPod. iPod saya belum lihat pakai TradingView atau bukan. Nah, TradingView lihat juga di ini. Bisa di RTI.com. Hmm. RTI.com itu bisa kalau kita langganannya 100.000 per bulan. Oh, Nggak mahal kan? RTI ya, RTI.com. Tapi yang ini, yang mobile. Oh, Di situ, 100.000 per bulan. hah? 100.000 per bulan. Per bulan. Lagi Oh, promo sekarang. oh, boleh tuh. Ya, biasanya 140.000. Oh, Ya, saya kan gratis. ah, Setiap klik, klik, klik gitu. Oh, ini hanya untuk premium. Ini hanya untuk premium. Ini untuk begitu klik tadi promo itu hari ini, ya. Untuk bulanan saya bayar 100.000. Tapi kalau saya bayar langsung 1 tahun, saya bayar mhm. hanya 1 juta, berarti 80.000. Oh, RTI apa nama app-nya yang? RTI.com di Apple Store ada, di Oh, Play di App Store, Store, di Play Store. Play Store ya. Ya, itu bagus sekali. Di situ bisa melihat ya informasi hari ini, uh, siapa yang market movernya, ya, ya, indeks movernya siapa, ya. Kita bisa melihat apakah foreign net atau buy, sell net, net sell atau net buy. Bisa, bagus sekali RTI. Nah, Di saya, sini tulisannya RTI bisnis ya, yang. ya ya, RTI bisnis betul. Oke. 100.000. Mudah-mudahan itunya masih ada apa promonya. Oh, coba ya. Nah, sekarang dari Pak Heris Pandi, Thank you ah, ya. ya, ini dari Mbak Evi Andro ya. Dari Dokter Evi kita itu Andro. Andro pakai 20. Nah, dia menembus MA, FWMA, VWMA, atau supaya saya menyebutkannya mudah, menembus PIPMI template ya ke atas. Akan tetapi hati-hati kalau lihat ekor candlenya. Berarti dia ada tekanan jual. Nah, tunggu konfirmasi besok. Kalau naik lagi, nah, baru masuk Mbak Evi, Dokter Evi ya. Ini untuk swing trading. Ya, tolong nanti pertanyaannya di apa? Di kolom chat ditambah untuk swing, untuk investasi atau untuk intraday ya. Karena jawabannya akan berbeda. Kalau intraday, kalau menurut saya jawabannya kalau kita ikut live trading, kita mengadakan acara live trading. Yang kalau untuk swing trading bisa ditanyakan sekarang. Jadi itu untuk Mbak Evi, ya, Dokter Evi, oke. Saya kira pantas untuk diperhatikan. Belum ada tanda-tanda pembalikan yang ini. Nah, kalau sudah punya, ya let profit run lah. Tapi pasang trailing stop ya. Lalu dari Pak Iswandi,
INKP. Saya bisa menjawab. Nah, yang terakhir tertahan Pak Iswandi ya. Bagus, naik terus. Tapi dia masih tertahan. Tunggu sampai menembus ya. Dan ini bagusnya apa? Kita lihat bagusnya di sini volumenya naik. Iya nggak tuh lihat? Iya nggak volumenya naik ya? Ini naik, harga naik, jadi tidak ada divergence. Hati-hati kalau harga naik, volume turun, itu harus hati-hati. Ya, namanya divergence. Tapi ini dua-dua volume dan harga saling saling mendukung. Nah, belum ada tanda pembalikan dari stokastik. Jadi sekarang saya mau tanya, Pak Iswandi sudah punya atau belum? Mohon dijawab. Oh, Pak Sindo ya hanya masang ininya aja nih. Hanya masang HP-nya aja. Dia nggak ada dia Sudah bawa. yang, Hah? Sudah punya? Pak yang Iswandi? Sudah punya? sudah punya yang. Ah, let profit run. Let profit run. Ini Sudah punya. ini INKP yang di pom-pom sama Arya TikToknya tempo hari ya, yang. Oh ya. Iya, iya. Oke. Kalau menurut saya ini apa let profit run kalau sudah punya. Oke, makasih yang. Ya. Saya selalu tanya, kalau belum punya, aduh maaf. Belum tanya, jawaban saya adalah jangan FOMO. Iya, sudah punya yang. Ya, FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan kereta api. Melihat harga naik, dia belum beli. Wah, bagus nih saham nih naik terus. Aku ikut beli ah. Besok orang pada profit taking semua. Kena ekor ya. Nah, ekornya cuci piring. Ya, Iya. oke, itu INKP, Adro sudah, AMN sudah jawab tadi ya, Pesat. Ya. Pesat CBDA yang baru itu apa? Koin. Yang baru CDIA, CB, CBD. CD, Ya. Charlie Delta. Wah, saya belum bisa, Belum kelihatan itu yang. belum, belum, Baru 2 belum, hari. belum kelihatan. Saya tidak bisa Ya. menjawab Pak Marzuki. Jadi Pak Marzuki ikut istilahnya price action saja. Se- Pesat nih sebentar-bentar arah, sebentar-sebentar arah, sebentar-sebentar arah. Ya enggak. Seperti Iya. CBD, CDIA ya, yang baru itu. Iya, Itu kan arah 3 kali. betul. Tapi lihat uangnya nggak sampai 1 miliar. Eh, volumenya kecil sekali. Bukan bukan uangnya istilahnya begitu dibuka arah, begitu dibuka arah, begitu dibuka arah. Hati-hati itu. Jangan FOMO juga. Akan tetapi kalau begitu diperdagangkan rame, naik turun, naik turun, naik turun gitu, itu baru kita bisa ikut. Tetapi kalau begitu dibuka arah naik, begitu itu pancingan. Dia menaikkan harga barang, menaikkan Buat harga buat dengan jualan ya. dia untuk jualan dengan apa? Dengan bikin jebakan Batman, dengan langsung diarahkan gitu. Bayangkan 3 kali berturut-turut naik kan 100%, betul nggak? Ya. Iya, itu jebakan Batman. Jadi hati-hati. Pesat belum saya bisa pakai PIPMI template maupun Ggraph template. Sekarang mungkin KLBF nih lebih bisa dibaca, sangat bisa dibaca. Ini technical, kita tutup dulu ya.
KLBF. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo, Kelihatan ya yang KLBF kelihatan ya. Kita lihat dulu jika apa? Sebentar. Template-nya ke. Nah, di sini Anda bisa melihat dua template, stokastik VWMA dan stokastik VWMA intraday. Ini 5, ini 20. Kita lihat yang 20 dulu ya. Set. 20 menembus, menguat nih. Oh, ini IHSG KLBF. Menembus KLBF, silakan. Stokastiknya oke, ininya oke. Kita lihat sekarang template untuk intraday-nya, tapi intraday mah tidak di ini sekarang harusnya dibicarakan di intraday. Naik juga. Jadi yang intraday juga. IHSG itu yang Hah? itu IHSG. Oh, KLBF ya. Nah, Nah, sama 5-nya bagus, iya nggak? Lalu 20-nya kita diambil dari sini aja deh. 20 juga nembus. Bagus, dua-duanya bagus. Siapa yang tanya KLBF? It's okay. Look, dengan simple nggak ini? Keep me template. As simple as that. Kiss, keep it simple, sir. Cium. Ciuman ini. Template ciuman. Kiss. Keep it simple. Oke, kita. Oh, RTI ini mungkin RTI yang di ini Pak Marzuki. Ada pertanyaan dari Pak Marzuki. RTI yang sangat lengkap sekali. Akan tetapi untuk informasi kita, simple information cukup yang di ini, cukup yang di mobile. CNMA, nice, nasi, daily trading, intraday, tidak ada day trading ya, day trading, CNMA, nice, nasi, CNMA. CNMA. CNRA konsolidatif ya, tapi it seem bagus ya karena di atas. Pertanyaan saya adalah sudah punya atau belum? Kalau belum punya, karena ini konsolidatif bisa-bisa aja beli. Karena di atas PIPMI template ya, stokastiknya mendukung. Tetapi kita lihat kalau dia pakai intraday, sama, posisinya sama. Bisa diperhatikan. Nice, sekarang kita ganti ke nasi. Kalau dia konsolidatif, jadi agak sedikit hati-hati untuk intraday ya. Tetapi untuk swing bagaimana kita lihat?
Jadi masih indecisif, masih di situ-situ aja, masih konsolidasi. Dan hati-hati, lihat candlenya, hati-hati nih lihat candlenya. Candlenya betul-betul candle mengatakan bahwa kemungkinan dia akan ke bawah. Stokastiknya juga kemungkinan akan ke bawah. Itu nasi jadi. Be careful with nasi. Selanjutnya adalah nice ya. Udah nice tadi ya. Nice. Dia berbalik. Hati-hati dan stokastiknya lihat sudah menembus 80. Ini. Lihat tangan saya nih. Ini juga candlesticknya menembus garis putih. Hati-hati. Untuk intraday juga tidak no way ya. Coba dijawab ya. Kita interaktif. Mengapa saya mengatakan no way? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab. Buka mic-nya. Mengapa saya mengatakan tidak untuk dibeli? Stokastiknya dead cross. Ya, dead cross. Ini Mbak ini dah, Mbak Cin ya, Mbak Rina, Mbak Erna. Ratna yang Oh, Mbak Ratna betul. 100 untuk Mbak Ratna, stokastiknya dead cross. Di samping itu juga sudah menembus 80 garis 80 ini. Dan lihat candlesticknya Belum merah turun. berturut-turut dua dan menembus eh, garis putihnya. Oke, tidak untuk nice. Selanjutnya pertanyaan setelah Itu di bawah itu ya PSMA ya. PWMA ya. PWMA. Kenapa Pak? Ya, Ini di bawah PWMA dia ya? ada itu keluar dari garis PWMA ya. Iya Iya, betul. udah di bawah garisnya Iya ya. udah di bawah, jadi enggak ya. Tapi kalau kita harus pintar ya. Kalau ini meskipun di bawah garis VMA akan tetapi sudah stokastiknya apa candlesticknya misalnya hijau tebal tapi di bawah kita bisa masuk bisa eh, istilahnya curi start Oh ya. ya. Tapi ini tidak yang ini tidak SMBR MBMA. Jadi pakai 20 ya SMBR MBMA. Kita pakai 20. Pakai 20. Menembus ke bawah, Pak. Ya, stokastik dan PIPMI template tidak mendukung. Jadi tidak untuk SMM, untuk SMBR. MBMA ya, kemudian. Nah, MBMA sudah beli belum? Yang tanya Enggak ya, enggak Hah? beli. Sudah Enggak beli? beli. Enggak Belum. beli? Belum? Enggak. Oh, ya. Kalau belum, jangan. Ya. Karena Ama sudah, Anda takut ketinggalan kereta api. Enggak beli yang. Ya nggak beli jangan ya. Jadi Ya. ya meskipun bagi yang sudah beli ini masih di atas masih bisa lead profit run dengan ada trailing stop. Kalau belinya di bawah sini trailing stopnya garis putih, tapi kalau belinya di garis putih ini trailing stopnya mungkin tengah-tengahnya candle yang hijau ini. Oke. BKSL Bumi Dewa
Daily. Pakai 5 ya. BKSL Bumi Dewa. Tidak. Kalau intraday tidak ya. Tapi untuk swing trading, intraday jelas-jelas. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan jawaban pada yang bertanya nah, mengenai BKSL. Kita interaktif ya. Mengapa saya mengatakan tidak? Silakan yang lain juga ikut menjawab. Oh, Stokastiknya karena udah dead cross. Ya, stokastik dead cross, lalu candlestick-nya. Volumenya udah merah 2. Heeh. Lalu chart yang di atasnya yang dikaitkan dengan garis putih. Ya, sudah turun dari VBMA-nya. Ya, iya betul. Jadi tidak. Itu BKSL ya. Kemudian bumi. Nah, bumi ini konsolidatif, tapi ini belum. Jadi kalau yang sedang konsolidasi gini, amati terus, ya, amati terus. Tetapi amatinya apa? Kalau ada yang namanya divergence dengan volume, alamat ini kan mendatar nih. Kita cari jika volumenya naik gitu. Sekarang volumenya naik nggak? Tidak kan? Jadi tidak. Stokastiknya dead cross. Tidak untuk bumi. Dewa. Ini pencipta Bakri nih. Tapi ini, nah Dewa no. Ya, jangan deh. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya sudah ada yang bisa menjawab tidak? Ayo. Itu Kalau di bawah sudah di bawah kalau garis sudah di harga bawah boleh keluar dulu ya kali ya. Ah, Kalau sudah dapat di harga bawah ah. boleh take profit dulu kali ya. Iya, tapi tidak boleh beli. Harga bawahnya di berapa? Oh, ini harga bawah untungnya kecil banget. Iya nggak? Kalau belinya di sini bolehlah. Nih di sini. Tapi kalau belinya di sini, Di untuk 160 ya yang. di 160. Ya, boleh kalau itu. Ya, Take profit dulu kali ya. take profit dulu boleh Dewa. Ya, tapi dia kemungkinan akan turun lagi ya, Pak Ya, Yohan. Ya, ya. karena candlenya di bawah Betul. eh, putih, stokastiknya jelek. Ini kan 5. Ya. Kita cari 20 sekarang. Harusnya belum keluar kayaknya. Perbatasan. Iya, tuh masih di bawah juga. Enggak deh. Oh iya. Iya, enggak. Dewa enggak deh. Nah, lihat tuh Pak Yohan atau Pak Pinggala. Pakai aja PIPME template. Jadi saya punya Gclub template, punya PIPME template. Ya. Boleh yang tiap hari di share kayak gini ya yang Iya. di grup. Nah, nah, Dokter Evi juga sudah ikut jawab tuh di bawah putih.
Look, ya ke Evi, it is a very easy apa decision maker tools ya. Jadi tools untuk pengambilan keputusan. Keep it simple, sweetheart. Ke dokter Evi harusnya sweetheartnya, kiss ya. Jadi saya dengan Islam. Keep it simple. Yang saya mau Ya. tanya, yang kalau lihat dari volume itu ya, eh, itu kan antara merah sama hijaunya itu kan sepertinya berimbang ya. Hmm. Itu apa bisa diartikan dalam fase konsolidasi? Enggak, turun. Kita lihat ini aja. Look at the trend. Oh, Ya, ini nah. juga kan tren itu bukan antara candle dengan candle. Kalau trennya kita lihat dari Ya, saya lihat dari candle yang atas itu kan kan kelihatan seperti downtrend. sideways. Kelihatannya sideways ya. Mana yang atas mana? Yang candle ini yang atas. Yang ini. Ya, Itu kan downtrend, kiri ke kanan dalam dalam kurun waktu, oh ini ya itu downtrend 20. dong. Iya, ada Ini 20 ya. downtrend dong. Iya Ya, nggak? 20. Ya, betul betul. Ya, saya kira yang Kalau, 5. Ini 5 tadi ini juga apa volumenya juga downtrend dong. ya ya. Iya nggak? Hmm. Iya kan? Is Ya. downtrend. Jadi semuanya keep it simple, sweetheart. Ini kok, bentar, tidak berubah. Saya ada kesalahan teknis. Oke dulu. Oke. Eh, Apa lagi? Masih ada pertanyaan? Sebentar saya lihat lagi ya. Yang bilang tadi RDI bisnis itu kok enggak ada ya promonya. Boleh Ada. share itu linknya enggak, Yang? Sebentar ya. Nanti Saya saya enggak. share link ya. Oke, sip. Thank you. Ya, RTA. Nampaknya tidak ada